Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Ilham, kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan berceramah singkat tentang ikhlas dalam beribadah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat serta berkatnya kepada kita, umat Islam. Sholawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya. Hadirin rahimakumullah. Syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad auhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la it asyrakta la yahjatanna amalka wa la takunan minal khasirin. Artinya, sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu. Sungguh, jika Allah mempersekutukan, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surah Az-Zumar ayat 65. Dengan ikhlas, kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan menjadi orang yang riya ataupun sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya syaitan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat, pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi, banyak dari kita yang beribadah tidak terlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sikap riya atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ikhlaskanlah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dan hadis lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridho darinya." Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benarnya, sesungguhnya untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskanlah amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena itu, tak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir, memberatkannya tetapi tidak bermanfaat. Dalam kesempatan lain ia juga berkata, "Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang munafik." Dari beberapa contoh hadis di atas menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Lalu, bagaimana cara agar bisa beribadah dengan ikhlas?
Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas adalah dengan mengosongkan pikiran di saat kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perlu memikirkan Allah, salat untuk Allah, zikir untuk Allah. Semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah. Lupakanlah semua urusan duniawi. Kita hanya tertuju pada Allah. Jangan munculkan rasa riya atau sombong di dalam diri kita, karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah, Allah berada di hadapan kita dan sedang menyaksikan kita. Insya Allah, dengan cara di atas Anda dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat beribadah secara ikhlas untuknya. Dalam agama Islam, ikhlas berarti melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Perihal beribadah, misalnya ikhlas berarti kita melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain, bukan juga karena ingin dipuji, ingin terlihat soleh, tetapi memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, wa ma amiru wa illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin khunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'ituz zakah wa zalika dinal qayyimah. Artinya, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya. Lagi, hanif, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus. Ikhlas akan menjadi sangat penting untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Sebab pada setiap amalan yang kita lakukan tanpa didasari dengan keikhlasan, maka amalan tersebut dipandang tidak sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas juga menjadi alat ukur pada setiap amalan yang kita lakukan. Semakin kita ikhlas, maka pahala yang akan kita dapatkan juga akan semakin besar. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, maka akan semakin besar pula balasan yang akan diterima. Setelah Anda memahami pentingnya ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, maka latihlah hati untuk selalu ikhlas pada setiap hal. Saya rasa cukupkan sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.